Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal tes P3K untuk guru agama Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini sudah sampai pada seri ke-19. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita pada pembahasan soal yang pertama. Yang pertama adalah di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan, kemudian prinsip persamaan dan kebebasan, kemudian yang C, prinsip kekuasaan dan tangan besi, dan yang D, prinsip tolong-menolong dan musyawarah. Nah, untuk pembahasannya adalah ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain. Yang pertama itu adalah prinsip persatuan dan persaudaraan. Nah, ini ada ya teman-teman, yaitu prinsip persatuan dan persaudaraan. Kemudian, yang kedua adalah prinsip persamaan. Nah, di sini ada ya teman-teman, prinsip persamaan dan kebebasan. Yang ketiga di sini juga prinsip kebebasan. Jadi untuk nomor 2 dan 3 ini sudah termasuk. Kemudian yang keempat adalah prinsip tolong-menolong. Nah, di sini untuk prinsip tolong-menolong ada di pilihan yang D. Berarti ini juga masuk ya teman-teman. Kemudian ada prinsip perdamaian dan prinsip musyawarah. Nah, di sini yang tidak ada adalah prinsip kekuasaan dan tangan besi. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 sudah jelas ya, yang C, yaitu prinsip kekuasaan dan prinsip tangan besi. Baik, mungkin ada teman-teman yang menanyakan kenapa kok pilihannya cuma sampai D. Nah, teman-teman semuanya, ini kan hanya latihan soal. Jadi dipersiapkan untuk menghadapi tes. Jadi ini bukan soal yang akan nantinya 100% akan keluar saat tes. Ini hanya sebagai latihan agar kita terbiasa mengerjakan soal-soal yang ada di CAT nantinya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh tentang kerjasama antar umat beragama demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali yang A, duduk dalam kepanitiaan proklamasi 17 Agustus secara bersama-sama. Kemudian yang B, mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Kemudian yang C, saling menghadiri undangan untuk acara-acara sosial kemasyarakatan. Kemudian yang D, saling curiga dan waspada terhadap pemeluk agama yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang kerjasama antar umat beragama demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ialah yang pertama itu mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, yaitu secara bersama-sama. Nah, di sini ada ya teman-teman, yang B. Kemudian, duduk dalam kepanitiaan proklamasi 17 Agustus secara bersama-sama. Yang nomor 2 ini juga ada di pilihan yang A. Kemudian yang ketiga adalah saling menghadiri undangan untuk acara-acara sosial kemasyarakatan. Ini adalah pilihan yang C. Ya, pilihan yang C. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 2 itu tentunya yang salah itu adalah yang D. Yang bukan ya teman-teman, yang bukan contoh. Tentunya adalah pilihan yang D. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya.
Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, ayat Al-Quran sangat menganjurkan agar sesama manusia dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Karena pada mulanya manusia adalah umat yang satu. Ayat Al-Quran yang menegaskan hal tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 123, kemudian surat Al-Baqarah ayat 213, kemudian yang ketiga surat Yunus ayat 13, dan yang keempat surat Yunus ayat ke-21. Nah, di sini sudah dibahas dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis, kita temukan banyak petunjuk yang mendorong agar umat Islam memelihara persaudaraan dan persatuan di antara sesama warga masyarakat. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan bahwa pada mulanya manusia itu adalah satu umat ditegaskan dalam Quran. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-213. Nah, sampai di sini sudah jelas ya teman-teman. Untuk jawabannya itu ada di option yang B. Nah, kita lanjutkan. Yang mana untuk Quran surat Al-Baqarah ayat 213 itu yang artinya adalah manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Selanjutnya Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena keinginan yang tidak wajar atau dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, cukup jelas ya di sini teman-teman. Untuk soal nomor 3 itu, pilihan jawabannya adalah yang B. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 4. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Maka masing-masing kelompok tidak boleh menganggap dirinya paling unggul dibanding kelompok lain. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat adalah yang pertama, yang A, jabatan dan kekayaannya, kemudian yang B, kecerdasan dan kepandaiannya, kemudian yang C, ketakwaannya, kemudian yang D, kekuatan dan penampilannya. Nah, di sini sudah dibahas Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain, maka masing-masing kelompok tidak boleh menganggap dirinya paling unggul dibanding kelompok lain. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat ialah ketakwaannya. Jadi jelas ya teman-teman, di sini jawabannya untuk soal nomor 4 itu ada di option pilihan yang C. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, prinsip persamaan di antara sesama manusia mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, yaitu sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan yang ada dimaksudkan agar manusia, kecuali yang A saling mengenal dan menyayangi, kemudian yang B saling mencaci dan menyakiti, yang C bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan, kemudian yang D saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lain. Sampai di sini sebenarnya sudah ada ya teman-teman jawaban dari soal yang nomor 5 ini, tentunya adalah yang B, yaitu saling mencaci dan menyakiti.
Ini sebenarnya. Nah, tapi di sini sudah dibahas, prinsip persamaan di antara sesama manusia mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, yaitu sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan yang ada dimaksudkan agar manusia ialah yang pertama adalah saling mengenal dan menyayangi, kemudian saling melengkapi dan mengisi kekurangan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi cukup jelas di sini untuk soal nomor 5 itu adalah yang B. Silahkan dikoreksi ya teman-teman. Mungkin saya ada salah dalam penyebutan ataupun dalam jawaban saya keliru. Boleh silahkan diperbaiki sama teman-teman. Boleh dicantumkan di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 6. Persatuan dan persamaan. Nah, di sini yang diajarkan Islam bukan berarti setiap orang boleh dipaksa agar menjadi sama atau seragam, tetapi mereka tetap memiliki kebebasan. Di bawah ini semua benar kecuali yang A memeluk dan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Kemudian yang B mengeluarkan pendapat dalam musyawarah bersama. Dan yang C melaksanakan aktivitas positif yang menjadi profesi dan kompetensinya. Kemudian yang D melaksanakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk pembahasannya, persatuan dan persamaan yang diajarkan Islam itu berarti bukan berarti setiap orang boleh dipaksa ya, boleh dipaksa agar menjadi sama ataupun seragam, tetapi mereka tetap memiliki kebebasan. Yang pertama itu yaitu bebas memeluk dan menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Nah, ini jelas ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu bebas melaksanakan aktivitas positif dari menjadi profesi dan kompetensinya. Kemudian yang ketiga itu bebas mengeluarkan pendapat dalam musyawarah bersama. Jadi tidak ada pengekangan sekalipun. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk option dari pilihan nomor 6 itu yang bukan. Ya, di sini yang kecuali ya, di sini adalah jawaban akan boleh dicantumkan sendiri jika ada kekeliruan ataupun kesalahan ya teman-teman. Karena saya juga manusia biasa tidak luput dari salah. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, sudah ada untuk soal nomor 7. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar semua manusia di bumi beriman, itu bisa saja dilakukan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih mana faktanya, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Tugas setiap hanyalah menyampaikan kebenaran dan tidak boleh memaksa. Pandangan tersebut disyarikan dari ayat Al-Quran. Yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Surat Yunus ayat 99. Kemudian yang B, Surat Al-Baqarah ayat 265 dan Surat Yunus ayat 89. Kemudian yang C, Surat Yunus ayat 25 dan Al-Baqarah ayat 99. Kemudian yang D, Surat Yunus ayat 256 dan Al-Baqarah ayat 255. Nah, di sini sudah dibahas bahwa kebebasan memeluk agama adalah bagian dari kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dunia ini. Pilihan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah pilihannya sesuai dengan petunjuk Allah atau sebaliknya? Nah, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256.
Kemudian dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, dan kedamaian itu tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Apakah saya harus memaksa keduanya untuk masuk Islam? Kemudian turunlah ayat tersebut di atas. Ayat yang senada terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 99 sampai 100. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 7 ini ada di poin yang A, teman-teman, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Untuk memelihara persatuan khususnya di kalangan internal sesama muslim dan di kalangan masyarakat secara umum, Al-Quran memberi kode etik berupa semuanya benar kecuali. Nah, yang pertama itu, yang A, dilarang saling mengolok-olok. Yang B, dilarang saling memfitnah dan menyebar kebencian. Kemudian yang C, dilarang saling membantu dan bekerja sama. Kemudian yang D, dilarang saling membuka aib satu sama lain. Nah, di sini sudah dibahas memelihara persatuan khususnya di kalangan internal sesama muslim dan di kalangan masyarakat secara umum. Al-Quran memberi kode etik berupa, yang pertama itu, dilarang saling mengolok-olok. Nah, ini ya, yang A. Kemudian, dilarang saling membuka aib satu sama lain. Nah, yang D ya. Kemudian, dilarang saling memfitnah dan menyebar kebencian. Nah, ini yang B. Nah, tentunya di sini yang bukan adalah yang C, yaitu dilarang saling membantu dan bekerja sama. Nah, ini yang bukannya, teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru setiap harinya di channel ini. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Dalam realitas kehidupan sosial, masyarakat sering kali muncul konflik bahkan dapat berujung kepada permusuhan. Maka Islam menganjurkan ketika menghadapi situasi tersebut dengan menegakkan yang pertama prinsip senioritas dan rivalitas. Kemudian yang B, prinsip perdamaian dan persaudaraan. Kemudian yang C, prinsip kekuasaan, membela diri dan kelompok. Kemudian yang D, prinsip kesukuan dan membela yang berkuasa. Nah, dalam realitas kehidupan sosial masyarakat memang sering kali muncul konflik, bahkan dapat berujung kepada permusuhan. Nah, di sini makanya Islam menganjurkan kita untuk menghadapi situasi tersebut dengan menegakkan prinsip perdamaian dan persaudaraan. Nah, di sini cukup jelas ya teman-teman, yaitu menggunakan prinsip perdamaian dan persaudaraan. Yang mana untuk jawabannya itu ada di poin yang B dari jawaban soal nomor 9, yaitu prinsip perdamaian dan persaudaraan. Baik, kita lanjutkan pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 adalah persatuan dan kesatuan bangsa tidak mungkin terwujud kalau hanya dibicarakan, tetapi harus selalu diusahakan dengan segala cara yang baik. Islam menekankan bahwa semua masalah dan konflik pasti dapat diatasi kalau setiap komponen masyarakat mengedepankan. Yang pertama itu cara kekerasan dan anarkis, kemudian yang kedua cara musyawarah dengan prinsip persamaan, kemudian yang ketiga cara melemahkan dan menindas bagi yang tidak sependapat, kemudian yang keempat itu cara mengintimidasi dan mengancam. Nah, untuk persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak mungkin terwujud kalau hanya dibicarakan.
Nah, tetapi harus selalu diusahakan dengan segala cara yang baik. Nah, Islam menekankan bahwa semua masalah dan konflik pasti dapat diatasi kalau setiap komponen masyarakat mengedepankan musyawarah dan prinsip persamaan. Yang di sini ya teman-teman, cukup jelas dan gamblang. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 itu ada di poin B, yaitu cara musyawarah dan prinsip persamaan. Nah, mungkin hanya itu teman-teman di seri ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya akan selalu mengupdate video-video terbaru di channel ini untuk setiap harinya. Saya usahakan setiap hari saya update video-video terbaru sebagai persiapan kita untuk melaksanakan tes di tahun ini. Semoga di tahun ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kelulusan. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten saya selanjutnya. I'm marble in your eyes.